lagi dengan saudara di sini. Kita akan bicara tentang hal keluarga. Ada satu hal yang penting yang perlu kita sadari. Silakan diklik, kita pakai LCD. Ternyata di dalam pernikahan juga ada apa yang disebut sebagai bargaining. Mungkin orang pikir, masa dalam pernikahan ada bargaining. Tapi memang benar, itu realita yang tidak bisa disangkal, bahwa dalam hubungan suami istri juga ada bargaining. Oke, tentunya tukar menukar begitu ya. Kalau kita mau beli, jual beli itu kita melakukan bargaining. Next. Oke, jadi setiap kali kita membeli barang, kita selalu melakukan bargaining. Apakah benda itu layak dibeli dan dengan harga seberapa? Next. Misalkan ya, kita beli sepatu. Kalau kita punya uang 2 juta rupiah, sepatu seperti apa yang kita dapat? Sepatu bekas dari loak, dari pinggir jalan di Tanah Abang di situ, tentunya enggak ya. Atau sepatu baru yang indah, kuat, bisa dipakai sampai 3 tahun, enggak rusak-rusak. Jadi kita nilai apa yang akan kita beli itu. Saya punya uang sekian dan saya dapatnya apa. Sama seperti semuanya ini ya. Tadi ada ikan gede ya, itu harga seberapa itu ya. Untuk beli itu layaknya harga seberapa itu dengan segala bumbunya yang enak nikmat itu ya. Dan dalam hidup kita mengambil banyak sekali keputusan dengan dasar bargaining. Apakah sesuatu itu menguntungkan atau tidak dan seberapa menguntungkannya. Kita mau tentunya yang kita untung ya, kita nggak mau yang rugi ya, nggak mau yang dapatnya yang jelek dengan harga yang tinggi tapi dapatnya jelek, tentunya kita nggak mau ya. Next. Nah seperti ini ya, apakah dengan 1 juta itu kita dapat sepatu yang bagus seperti kiri atau sepatu loak yang sudah kusam, bekas pakai orang, second hand, sudah warnanya sudah jelek begitu yang kita beli di pinggir jalan begitu ya. Tentunya kita mau kalau uang kita 2 juta, ya maunya yang sebelah kiri itu ya. Nggak mau yang beli yang kanan ya. Kita merasa ketipu ya, kalau kita dapat yang kanan kita merasa ketipu ya, mungkin marah gitu ya. Kita sudah keluar uang 2 juta, dikirimnya itu sepatu bekas begitu ya. Next. Jadi ini ada kata-kata tentunya di Indonesia ya, pepatah itu, jangan beli kucing dalam karung. Jadi kalau kita beli barang, kita buka mata lebar-lebar. Kalau perlu kita coba pas atau tidak. Beli pakaian, beli sepatu, jangan beli yang kekecilan atau kebesaran. Yang pas, yang paling baik bagi kita. Walaupun sepatu tentunya tidak boleh coba selama 1 bulan ya. Mau cobain 1 bulan, nggak bisa ya, waktu itu aja ya mencobanya. Nah dalam hal seperti ini kita juga ajarkan kepada muda-mudi untuk berpacaran minimum 2 tahun. Ini kalau masih first marriage begitu ya. Nanti kalau sudah 40 tahun menjadi janda atau duda mungkin tidak perlu pacaran lagi sampai 2 tahun untuk second marriage ya. Tapi untuk first marriage biasanya masih 20 tahun, 25 tahun. Kita anjurkan muda-mudi itu untuk kenalan lebih dulu. Ayo pacaran dulu. 2 tahun kalau saya memberi batasnya, jangan terlalu cepat. Jangan beli kucing dalam karung. Ya kalau kita beli kucing dalam karung kan suaranya ngeong-ngeongnya seperti kucing ya. Dipegang raba-raba seperti kucing ya. Diangkat memang kepalanya kepala kucing. Tapi diangkat seluruhnya, ternyata kakinya pincang 1. Ya kakinya bukan 4 tapi cuma 3. Jadi rugi kita. Beli kucing dalam karung itu kalau enggak hati-hati. Matanya enggak belok gitu ya, matanya enggak gede ngelihat begitu ya. Jadi jangan sampai kita katakan yang kejeblos ya, jangan sampai kejeblos. Dapatnya yang buruk begitu ya. Next. Nah, kalau setelah seminggu dibeli, ternyata sepatu itu robek, jahitannya, putus gespernya, macet resletingnya, patah tumitnya, kita kecewa dan kembalikan kepada penjualnya, minta untuk diganti yang baik. Kalau tidak boleh kita akan marah. Atau kalau kita masih punya banyak uang, ya kita beli yang lain. Jadi
suatu saat saya pernah ke China, beli HP juga ya, beli HP di sebuah toko resmi pinggir jalan gitu, kelihatan bagus gede gitu. Tapi baru dipakai 1 hari sudah rusak, besoknya sudah rusak. Saya datang lagi ke toko yang agak jengkel begitu, kenapa pakai 1 hari sudah rusak? Oke, ganti yang baru. Pakai 1 hari lagi sudah rusak lagi. Ya, jadi kita merasa jengkel, marah, rugi, ketipu ini. Karena kita sudah keluarkan uang yang mestinya dapat HP yang bisa tahan, yang bagus begitu, tapi kok pakainya cuma 1 hari sudah rusak. Nah, dalam hal ini penting ya, jadi bargaining itu ya jangan kita kejeblos beli ternyata yang jelek. Baru dipakai 2 minggu, udah jahitannya sudah pada robek atau sudah patah begitu ya. Nah, tapi tentunya dalam krisis ada rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Ya kita nggak bisa ya coba apa? Coba dengan kumpul kebo, tentunya nggak bisa ya. Kita tidak bisa coba dengan kumpul kebo. Ayo coba seks dulu, kita cocok nggak? Kalau cocok baru kita nikah gitu, tentunya nggak bisa ya. Ya karena ya kita sebagai orang Kristen nggak bisa melakukan hal itu. Tapi tetap dianjurkan matanya belok begitu. Kalau tentunya kalau di Jawa, saudara ingat tentunya ya, bibit bebet bobot ya. Lihat bibitnya, lihat orang tuanya, lihat keluarganya, lihat prestasinya, lihat sekolahnya sampai di mana. Kalau bisa tanya penghasilannya berapa, punyanya apa, punya mobil enggak, punya rumah sendiri enggak. Jadi bibit bebet bobot itu, dan itu oke. Dan itu tidak melanggar firman Allah. Kalau kita anjurkan anak-anak muda itu untuk matanya belok, untuk ngelihat yang begitu-begituan ya. Next. Ya, jadi ya jangan piringnya pecah atau tumitnya patah begitu, atau kursinya baru 1 minggu ya didudukin jadi patah semua seperti itu ya, kakinya ya. Tentunya kita marah-marah, kita mau kembalikan ya, kalau bisa boleh ya bisa dikembalikan ya. Kalau enggak ya marah-marah kita. Dan di dalamnya merasa rugi terus. Rugi nih, udah keluarin uang segini enggak bisa dipakai ini. Jadi ada penasarannya itu. Ada penasaran yang bisa, ya nanti dalam pernikahan itu suatu hal yang sangat penting ini. Next. Jadi memang kita harus berhati-hati bila ingin membeli sesuatu. Ini beli barangnya. Next. Nah, dalam memilih apapun juga, termasuk pasangan hidup, kita menginginkan hal-hal yang menguntungkan. Kalau sekolah pun kita memilih, sekolahnya bagus enggak? Layak enggak? Atau sekolahnya ecek-ecekan, atau sekolahnya ya main tipu begitu, ya hanya bayar aja, silahkan bayar 20 juta nanti dapat ijazah, tentunya kita enggak mau ya. Ya. Sekolah seperti itu ya. Kita lihat mau sekolah yang kualitasnya bagus ya. Untuk apa? Nah, hal apa yang menarik bagi kita? Ya kalau meningkatkan harga diri kita. Setelah kita dapat itu, wah, harga diri kita melonjak naik begitu ya. Nanti kita lihat dalam pernikahan. Kenikmatan hidup itu meningkat tinggi. Ya makanya kita cari restoran yang enak gitu, makannya yang enak begitu ya. Itu kan kenikmatan. Ya, menghilangkan kesakitan. Kalau ada hal-hal yang painful, kalau kita sudah dapat ini, entah itu termasuk pasangan hidup, pain-nya itu reda, hilang. Itu tentunya kita itu menarik ya, atau memberi kebebasan, freedom ya. Kita tidak diikat, kita tidak di rantai terus begitu ya. Ini hal-hal yang penting yang kita perlukan pada waktu kita memilih pasangan hidup ini. Next. Nah, demikian juga dalam suatu keputusan yang sangat penting, yaitu perkawinan. Kita akan kecewa, frustrasi, dan akhirnya marah besar bila tidak mendapatkan hal-hal seperti next. Nah, memperoleh dukungan atau bantuan dalam peningkatan karir atau penghasilan, juga dalam hal kerohanian. Mestinya kita bangga, membanggakan punya istri yang mendukung, bukan istri yang marah-marah terus, mukanya ditekuk terus, hari-harian ngeritik terus gitu. Atau suami yang galak, suami yang teriak-teriak, suami yang
pakai kekerasan KDRT begitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, main tempeleng, main cubit begitu, main citak begitu. Tentunya kita nggak mau punya suami atau istri yang melecehkan kita, yang nggak memberi dukungan. Meningkatkan kenikmatan tentunya ya, seks yang memuaskan. Makanan yang enak ini kalau orang suka makan tentunya ya, bangga punya istri yang pandai masak misalkan ya. Hidup yang damai dan sejahtera, hidup yang tidak banyak berantemnya begitu ya, banyak konfliknya, painful terus begitu ya. Sebaliknya tidak boleh ada kesakitan, jangan sampai ada pain yang tambah besar, yang menyulitkan dan kita ingin lari dari situasi ini. Ini istri kok marah terus ya, istri kok cemburu terus, kita sudah tutup telinga masih diomelin terus, pengennya gimana, pengennya kabur aja. Ya, gimana kita bisa kabur ya? Kalau orang Indonesia kan begitu ya, kalau punya istri yang marah terus atau suami yang marah terus, ini kita pengen kabur kemana ya? Pengen kabur ke Singapura, waduh enak ya, kalau bisa pindah ke Singapura atau ke Australia, wah tapi kan sulit sekali ya, dapat warga negara Australia atau Singapura. Tapi habis nggak tahan ini, istri marah melulu, dari pagi sampai malam marah melulu. Ya, itu painful ya, pengalaman yang painful. Kesakitan terus ya, menyebabkan kita ingin lari dari situasi itu. Next. Nah, ini membanggakan ya. Kalau kita cewek punya cowok-cowok cakep ini. Tentunya bintang-bintang film Korea ya. Atau kalau kita yang cowok, wah punya istri sebelah kanan itu kan membanggakan ya. Harga diri kita naik ya kalau kita gandeng mereka begitu ya. Jadi itu meningkatkan kualitas atau harga diri kita. Dan kita mau bayar mahal. Tentunya untuk mahal sekali untuk dapat bintang-bintang film seperti ini ya. Itu kita dalam bargaining itu ya seakan-akan kamu punya berapa, kok mau naksir. Ini nanti ya ada pepatah Indonesia itu, cebol merindukan bulan ya. Kamu cebol begini kok merindukan bulan yang tinggi begitu ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kamu punya apa? Ya, nggak masuk akal. Kalau kita sendiri nggak memadai, dipasangkan dengan cewek cakep atau cowok cakep seperti itu ya. Next. Kebebasan yang memadai, ini yang kita dambakan juga. Walaupun ada give and take tentunya, terjadi bargaining yang menguntungkan kedua pihak seperti beli sepatu itu, tapi kita ingin bebas ya. Jangan sampai dituntut terus, harus pulang jam sekian, harus telepon terus, berapa kali sehari harus telepon, harus ingat terus, harus kasih memo, kalau harus mempertanggungjawabkan terus-menerus itu menyakitkan. Jadi kita ingin kebebasan yang memadai dan keterkekangan yang parah. Jangan sampai terkekang. Itu menyebabkan marah. Malah mungkin terjadi balas dendam ya. Bila dicurigai, dicemburi terus. Surat tuntutan untuk selalu mempertanggungjawabkan segalanya. Seakan-akan harus telepon. Memang telepon sekarang gampang ya. Dan murah ya, bisa gratis ya. Tapi harus telepon tiap jam. Ada di mana ini? Ada di mana? Istri selalu tanya itu, ada di mana ini? Ada di mana? Lagi ngapain? Lagi ngapain sama siapa? Ketemu sama siapa dan sebagainya. Kita harus mempertanggungjawabkan itu terus, tentunya itu sakit ya. Dalam batas normal akan oke, tapi tuntutan yang keterlaluan akan menimbulkan marah dan dendam. Kita merasa ketipu, kejebak ini. Dapat sepatu kok patah seperti ini ya. Next. Ya. Gimana kalau punya suami yang begini? Ini tentunya sakit sekali ya. Punya suami yang suka marah terus gitu, yang teriak-teriak terus begitu. Ya, yang mengerikan seperti ini ya. Bukan sejak laki-laki tentunya, perempuan juga ya. Next. Ya. Orang kalau marah kok mulutnya bisa segi empat ya. Atau kalau punya istri yang sebelah kanan itu kalau tonjokannya kena begitu, wah bisa knock out juga kita ya, KO juga ya kalau kita kena tonjok seperti itu ya.
Nah, memang didapatkan kalau di orang-orang Indonesia itu, kalau yang cewek nikah sama cowok bule itu banyak yang berhasil. Tapi kalau cowok Indonesia nikah sama cewek bule, kebanyakan gagal, kebanyakan cerai. Bahkan pendeta-pendeta, pendeta-pendeta wah asik ya dapat cewek bule, dapat cewek bule. Tapi akhirnya pulang kembali ke Indonesia udah cerai dengan istrinya. Lihat gambar ini, siapa yang tahan? Ya punya istri seperti ini siapa yang tahan ya? Mau diapain ya? Punya istri seperti ini kan painful, sangat painful ya. Punya istri yang marah terus begitu. Atau istri yang kalau galak itu dan tuntutannya terus menerus begitu. Ya, makanya cowok-cowok Indonesia gak akan tahan dengan cewek-cewek bule yang tuntutannya tinggi itu. Next. Nah, ternyata ada dalam pernikahan itu, ini garis horizontal itu tahunnya ya, 0 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nikah ya. Ternyata ada masa penyesuaian. Next. Nah itu masa penyesuaiannya. Gejolaknya itu masa penyesuaian kira-kira 10 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun sampai 10 tahun ya. Tapi setelah itu kalau lewat suami istri itu lewat 10 tahun, hubungan mereka itu menjadi lebih tenang gitu. Mungkin masih ada gejolak sedikit-sedikit aja. Konflik sedikit-sedikit masih ada, tapi sudah relatif sudah tenang begitu, sudah nikmatnya pernikahan ini terjadi setelah 10 tahun. Makanya sangat baik kalau firman Allah mengatakan, atau kalau kita sebagai orang Kristen dilarang sekali untuk cerai. Perceraian terjadi kapan? Ya 5 tahun, 7 tahun nikah itu. Ya saya nikah sama dia kok berantem terus seperti ini ya. Jangan-jangan saya pilih ya, saya salah pilih ya. Kenapa sama dia ya? Kalau dulu sama, ya kenapa saya nikah sama si Ani nih ya? Marah melulu. Kalau dulu saya tahan sedikit aja, saya akan kenal sama si Maria. Waduh, bahagianya lihat itu orangnya kok sabar sekali ya sekarang ini. Kok sabar sekali. Kalau saya tunggu aja sebentar, akhirnya saya dapat si Maria. Waduh, bahagianya saya ya. Tapi dengan si Ani ini kok wah, konflik begitu ya. Dan pada waktu usia 5 tahun pernikahan sudah merasa putus asa, salah pilih, ya udah cerai aja. Jadi cerai. Sedangkan sebetulnya gejolak itu wajar sampai 10 tahun pertama pernikahan. Sebab itu masa penyesuaian, adjustment period ya. Nah setelah itu baru nikmatnya itu setelah 10 tahun itu. Bahagianya baru itu. Untung firman Tuhan melarang kita untuk cerai. Tapi orang-orang yang karena sakitnya 10 tahun pertama itu karena sakitnya nggak tahan lalu cerai. Nah, nanti cerai dapat cewek lain. Wah ini pasti lebih bahagia dengan cewek lainnya. Cewek kedua itu. Nikah lagi, begitu lagi terjadi begitu. Gejolak lagi. Banyak konfliknya lagi. Nggak tahan lagi, cerai lagi. Tahun ke-7 misalkan cerai lagi. Dapat istri yang ketiga, jadi kawin cerai karena nggak bisa tahan. Mestinya kalau 10 tahun pertama itu masa adjustment itu bisa ditahan aja, jangan cerai. Kalau mereka dua-duanya itikadnya baik ya, kalau salah satu aja, ya itu jadi seperti saya sudah bicara di ibadah kapan itu 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Bahwa ini ditentukan oleh 2 orang, bukan ditentukan satu orang aja. Dua-duanya, kebahagiaan pernikahan itu, keberhasilan pernikahan ditentukan oleh 2 orang. Satu orangnya itikadnya baik, sampai satunya itikadnya buruk, gak jalan pernikahan itu. Punya misalkan pasangannya itu suka main judi, wah mobilnya hilang, kalah main judi. Rumahnya hilang, kalah main judi. Ya punya suami kok sampai main judinya begitu ya, sampai rumah hilang gitu. Itu kan jengkelnya, marahnya luar biasa ya. Punya suami yang suka main judi seperti itu lalu kalah rumahnya, enaknya diapain ya? Suami seperti itu ya. Diapain ya? Tahan gak nikah terus sama dia? Banyak yang gak tahan.
atau marah melulu seperti itu ya. Banyak yang nggak tahan. Atau tiba-tiba kena narkoba, entah suami atau istrinya mulai mabuk-mabukan, jadi pemabuk. Nah, untungnya di Indonesia tidak terlalu banyak masalah karena alkohol ya. Tapi di sini kan banyak yang masalah karena alkohol. Tapi narkoba di Indonesia cukup banyak itu. Jadi ini masa penyesuaian. Jadi ini masa penyesuaian itu masa melihat, dianya maunya apa ya? Saya maunya apa? Tuntutannya seperti apa ya? Tuntutannya saya apa, tuntutannya dia seperti apa ya? Bisa nggak saya menyesuaikannya? Nah itu konflik, kebentur satu. Begitu. Kenapa? Biasanya pulang jam 6, jam 7 pulang, kok nggak telepon? Udah nggak makan, nggak ada makanan di rumah. Kalau mau makan luar sana sendiri. Nah istri marah-marah. Nah begitu suami dengan begitu, istri saya mengharapkan kalau saya terlambat pulang ke rumah karena di kantor masih ada urusan begitu, saya harus telepon. Jadi dia menyesuaikan diri, namanya penyesuaian. Supaya saya belajar untuk lebih perhatian dan telepon aja, dial aja. Supaya dan istri senang kalau dia diberitahu bahwa suaminya akan terlambat 1 jam nanti pulangnya. Nah, itu makanya penyesuaian. Suami saya nggak senang kalau masak-masak ini saya serahkan ya, ini seperti di Indonesia ya, serahkan sama pembantu aja. Suami saya mau saya sendiri yang ikut masak. Jadi si istri itu menyesuaikan diri dengan ikut masak, bukan hanya pembantu aja yang masak. Jadi ini makanya masa penyesuaian gejolak begitu. Kita tahu kehendak pasangan kita dan kita berusaha menyesuaikan. Dan kalau itu semua sudah oke, lewat 10 tahun kita sudah ngerti suami istri kita itu maunya apa. Jadi kita jalannya tenang begitu ya. Ada naik turunnya, tapi naik turunnya cuma sedikit ya. Enggak seperti 10 tahun pertama itu ya. Next. Masa penyesuaian bisa sampai 10 tahun. Setelah itu bila survive, lebih tenang dan bahagia dalam keunikan mereka. Saya bahagia juga ya. Nikah sama Jenny saya bahagia juga ya. Terpujilah Tuhan ya. Tapi ini setelah mengalami masa penyesuaian 10 tahun itu. Next. Atau tidak akan pernah tercapai penyesuaian sehingga terjadi perceraian atau penderitaan terus. Mungkin gak cerai. Atau cerai, kalau cerai ya udah bubar begitu. Atau mungkin gak cerai tapi penderitaan terus. Karena gak ada penyesuaian, gejolaknya begini terus. Sampai 15 tahun masih begini terus, masih painful terus. Sampai 20 tahun masih painful terus begitu. Ada anggota jemaat, counseling, ini sudah opa oma dua-duanya, anak-anak sudah gede, sudah keluar rumah semua, sudah punya keluarga masing-masing. Tapi opa oma ini kalau di rumah, duaan di Jakarta itu akan berantem. Segala sesuatu hal kecil itu berantem terus sampai akhirnya sama anak-anak, ya udah opanya dibawa ke Bali dengan salah satu anak, omanya di Jakarta dengan anak yang lain. Udah tenang mereka. Tapi suatu saat ada pernikahan, ada gawe di Jakarta. Jadi opanya yang di Bali itu dibawa ke Jakarta, tinggal lagi sama oma. Nah sudah selesai semua, sudah pernikahan sudah beres, semuanya sudah oke, tapi mereka masih tinggal sama, berantem lagi. Berantemnya aneh, berantemnya istrinya oma ini mencurigai opa itu sama pembantunya. Rasanya nggak masuk akal ya. Si suami sama gimana ini, ini sudah dua-duanya sudah tua itu, tapi dicurigai main gila sama pembantunya yang masih muda, yang nggak masuk akal begitu. Tapi mereka berantem begitu, anak-anak nggak bisa membereskan. Akhirnya omanya yang dibawa ke Bali, harus pisah lagi. Itu artinya apa? Ya ini penderitaan terus, nggak cerai, tapi nggak bisa nyambung, nggak bisa mengalami penderitaan terus, nggak bisa penyesuaian, ya terpaksa dipisahkan begitu sama anak-anak
karena berantem terus ini papa mamanya. Kemudian saya dengar umahnya di Bali meninggal. Jadi akhirnya apa pernikahan mereka itu? Gambarannya apa? Ya 10 tahun pertama memang goncang begitu, tapi 15 tahun 15 tahun, 20 tahun masih goncang terus. Nggak pernah selesai sampai mati. Nggak pernah opa oma itu menyelesaikan masalah adjustment itu dengan baik. Nah, itu gambaran penderitaan terus ini. Atau cerai ya, sering. Sudah kita sering dengar tentang cerai ini. Next. Ya ini penderitaan terus ya. Nggak selesai-selesai. Si lakinya putus asa, si istrinya juga putus asa. Mau diapain ini? Dan ini banyak pernikahan yang ya, kita pendeta-pendeta mendengar itu dan kita counseling sama mereka. Kadang-kadang kita sendiri juga hopeless melihat mereka itu nggak mau berubah untuk jadi lebih baik ya. Next. Nah ini Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlakulah kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini perintah Allah kepada suami dan kepada istri. Bagi suami mengasihi istri itu susah. Maka Tuhan kasih perintah itu kasihlah istrimu. Bagi istri tunduk dan hormat sama suaminya itu susah. Maka Tuhan kasih perintah ayo hormati suami, ayo tunduk sama suami. Next. Nah, tapi kalau dari awalnya itu jomplang begini ya, sepatunya loak bekas, si kita bayarin 2 juta. Dapatnya begini, gimana? Nah, kita kan penasaran dapat sepatu bekas begini ya. Bekasnya orang itu kita kan penasaran, tapi gimana? Diapain ya? Sudah dapat sepatu seperti ini. Nah ini, lalu kita berbuat apa ya? Suatu saat, nah kita di Jakarta di antara, kalau pendeta-pendeta kadang-kadang kan diminta sama jemaatnya, di Indonesia kan jauh lebih banyak, mungkin di sini juga, saya nggak tahu di sini di mana gereja di Amerika ya. Kalau di Indonesia kan perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki ya. Sehingga bisa sampai 20% lebih banyaknya. Sehingga ya yang perempuan-perempuan itu nggak dapat jodoh. Kita ajarkan sama mereka jangan cari pasangan di luar gereja ya. Yang tidak bertuhankan Kristus. Hanya boleh yang bertuhankan Kristus. Tapi poolnya itu cuma kering. Cuma sedikit cowok-cowok yang bisa dijadikan pasangan. Sehingga banyak cewek-cewek 30, 35, 40 datang sama pendetanya. Om kenal enggak sama cowok om yang baik om. Kenalin dong om. Kita sebagai pendeta miris juga ya. Dimintain begitu miris ya, dapat dari mana ini? Cowok-cowok yang baik, cowok-cowok yang Kristen yang di gereja. Ya mau nyambungin sama siapa? Karena cowok-cowoknya sudah pada nikah. Yang masih single cuma sedikit. Jangan pool perempuannya yang jomblo, yang nggak punya pasangan itu banyak. Nah, suatu saat saya ya ketemu dengan seorang remaja putri ya. Mungkin sudah lewat masa remaja ya, mungkin 23, 24 begitu ya. Saya lihat dia agak gemuk begitu ya. Mukanya bundar begitu ya. Lalu dia tanya atau minta sama saya, Om, gimana ini om, saya pengen nikah. Saya pengennya nikah sama laki yang seperti apa? Ya laki yang pintar, laki yang ada duit, yang baik kerjaannya, laki yang cakep gitu. Nah ini ceweknya itu wajahnya bulat begitu ya. Nah ini anehnya dulu ya.
Dulu waktu kita sama zamannya kita masih kecil dan zaman sekarang ya. Apa yang dulu kutuk jadi berkat, apa yang dulu berkat jadi kutuk ya. Ingat waktu oma-oma kita kalau kita kurang nafsu makan, omanya kan marah ya. Awas ya nanti kamu kalau sudah besar ya, makan gak jadi daging ya, makan gak jadi daging ya. Itu kan kutuknya zaman dulu ya. Tapi sekarang kan berkat ya. Enak sekali kalau makan gak jadi daging. Justru makan jadi daging itu justru gak enak. Apalagi kalau kita lihat di mall-mall di sini ya. Waduh, muda-muda jadi gemuk-gemuk ya. Pahanya saya lihat itu pakai celana pendek itu pahanya gede-gede begitu. Wah, kita gak seneng makan jadi daging. Kita lihat yang langsing-langsing itu, kok bisa ya? Ibu kok bagus segini ya, badannya bisa jaga badannya, makan gak jadi daging. Iya enak, makan bisa banyak tapi gak jadi daging. Jadi sekarang jadi berkat itu. Sebaliknya kalau dulu wajah bulat itu, ya itu yang berkat ya. Kita maunya wajah rembulan ya, makanya namanya anak kita Wulan, Sri Wulan dan sebagainya. Kita pengen anak kita wajahnya bulan ya. Tapi sekarang itu kutuk itu. Maunya kita yang V-shape ya. Seperti cewek-cewek Korea tadi itu ya. Kan ini janggutnya tajam-tajam semua ya, V-shape ya. Benda plastik dipotong ini. Dipotong pipinya ini supaya V-shape ya. Bisa lihat, ya ambilkan tadi yang cowok cewek Korea tadi itu. Itu kan semua V-shape. Dan itu tambah tajam ini. Tambah tajam, tambah. Yang tadi gambar langsung diklik nggak bisa. Yang gambar tadi itu, yang cewek cowok Korea tadi itu. Baik yang cowok maupun yang cewek itu kan. Nah, harus satu-satu ya, nggak bisa langsung klik ya. Nah ini, sudah lihat ini. Ini lihat, dagunya ini. Baik cowok, kan cakep-cakep yang V-shape ya. Apalagi cewek ini, apalagi cewek kanan ini. Waduh, tambah tajam gitu, tambah jadi dambaan ya. V begitu ya, tambah tajam dagunya itu tambah jadi dambaan. Orang sekarang nggak mau, itu tersinggung, marah kalau dikatakan mukanya bundel begitu ya. Bulat bundel begitu ya. Nah, saya tanya sama dia, kamu sekolahnya sampai mana? Ya sampai lulus SMA. Ya gimana? Lulus SMA saja, gemuk dan bundel. Kita mau cari cowok seperti apa bagi dia? Kalau cowoknya cakep, duitnya banyak, S2, apalagi kalau S3, kebanting. Ya gimana itu? Nanti nikahnya begini, gimana bisa dipasangkan? Nanti si cowoknya akan penasaran terus. Saya rugi nikah sama dia, rugi sama nikah. Ada cewek lain nggak yang lebih cakep daripada istri? Nanti malu-maluin. Ini kalau kita lihat para politisi ya, sekarang ini kan banyak yang malu dengan istrinya. Istrinya sekarang sudah jadi ibu-ibu yang gendut-gendut begitu ya. Kan malu bahwa itu jalan-jalan ke Hong Kong, ke Singapura gitu. Kalau mau jalan-jalan ke Singapura, ke Hong Kong, bawa sekretarisnya yang cakep-cakep ya. Karena malu. Jadi gimana kalau kita mau jodohkan gimana? Ya saya ajarin sama cewek itu, kamu sekolah lagi gimana? Sekolah lagi. Ya tapi sekolah lagi gimana? Ya, duitnya gimana? Jadi pusing juga kita sebagai konselor pusing juga ya. Ngomong realita tapi nggak bisa dicapai. Mau gimana cari biaya dia itu untuk S1 begitu. So, kalau dia hanya SMP, nanti nikah sama S1 atau S2, wah jomplang nanti. Dilecehkan nanti. Dihina-hina nanti. Karena merasa rugi. Yang hebat itu yang tinggi itu akan merasa rugi. Next, kembali ke yang tadi, bisa. Bisa. Oke, ini sudah lihat ini,
UMR, gaji UMR kan nggak dosa ya, gaji UMR nggak dosa ya. Sudah lihat itu, yang tukang bensin ini, atau yang sopir baja itu, atau ojek itu, atau ojek sepeda juga ada di Jakarta itu, atau sopir taksi itu ya. Jangan dulu, kembali tadi aja. Nanti, nggak mundur, kembali yang tadi. Ya ini. Nah, kalau ditanya apakah mereka nggak boleh nikah? Ya boleh nikah, tapi harus apa? Yang sepadan dengan mereka. Sama seperti itu ya tukang ojeknya seperti itu ya. Pasangannya seperti apa? Seperti mbok-mbok ini yang gonceng di belakangnya itu sepadan itu. Jangan carikan bintang film, wah kebanting nanti. Jadi yang UMR ya kasihan ya. Tapi kita gimana? Kalau kita pasangan dengan yang duitnya banyak kebanting nanti. Next. Ini juga ya, office boy, tukang metro mini, tukang angkot begitu ya. Mungkin sudah lama nggak lihat ini ya, nostalgia ya. Atau itu tukang bersih, cleaning boy gitu ya. Ini hanya dapat UMR ini, upah minimum. Jadi pasangannya gimana? Ya pasangannya mestinya yang setingkat ya. Sama seperti tadi ya. Kalau uangnya 2 juta ya sepatunya hebat. Kalau uangnya cuma 20.000 ya dapat sepatu loak kali ya. Ya harus dapatkan begitu, nggak bisa dapat yang branded begitu dengan 20.000. Nggak mungkin. Kalau dipaksakan nanti akan ngomel terus, akan marah-marah. Kenapa? Saya punya 2 juta kok dapat sepatu yang dipakai seminggu aja sudah patah tumitnya atau ya. Next. Nah, hateful ex. Tentunya ini kalau kita dapat pasangan yang melakukan hateful ex ya parah ya. Sebelah kiri itu, kiri atas itu pelecehan yang total, yang paling hebat itu. Lihat itu, suaminya nggak peduli. Istrinya nangis-nangis, pokoknya saya mau sama cewek muda ini. Yang masih rambut merah itu ya. Tapi ini terjadi nih di Jakarta. Istri lagi main-main dia sama anak-anak di rumah, tiba-tiba suami datang dengan ceweknya, dengan selingkuhannya. Lalu istrinya suruh keluar dari kamar tidur suami. Kamu sama di kamar anak-anak. Lalu suaminya sama ceweknya masuk kamar tidur mereka. Nah itu tentunya pelecehan yang top itu ya. Pelecehan, gambaran pelecehan puncak begitu ya. Tidak peduli perasaan istrinya. Atau ngomel terus seperti sebelah kiri ya. Atau KDRT, anak dipukulin atau istri sebelah kanan bawah itu yang sampai bawa belur begitu. Matanya biru-biru. Atau suami yang selingkuh ya. HP tentunya sekarang ini adalah satu alat untuk selingkuh yang heboh ya. Banyak ketahuan suami atau istri selingkuh dari HP-nya ya. Jadi itu berkat atau kutuk ini alat ini ya. Next. Nah, kalau punya jangan ya, saya lihat anak-anak sini kan langsing-langsing ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak bule kok gendut-gendut begitu ya. Gemuk-gemuk begitu ya. Atau enggak, jangan sampai anak-anak remaja kita itu jadi gendut-gendut seperti dalam gambar ini ya. Atau anak laki sampai perutnya sampai seperti itu ya. Nah kalau sudah lihat gambar itu ya, dari kurus sampai gemuk begitu ya. Kalau laki, ini saya tanya yang ibu-ibu ya, yang jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, yang paling gendut itu 6 ya. Kira-kira laki yang menarik itu nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu, nomor berapa?
Tiga. Tiga. Paling menarik nomor 3 ya. Oke, sudah lihat gambarnya itu ya. Nah, kalau laki-laki sekarang, laki-laki yang jawab. Yang paling menarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang istri nomor berapa? Nomor 3 atau nomor 2? 2 ya. 2 ya. Nah, saudara lihat ini selera, ini masih dikatakan selera orang Indonesia ya. Saudara bukan orang bule ya. Jadi selera orang Indonesia masih kalau perempuan istri-istri menginginkan suaminya itu idealnya nomor 3 itu ya. Kalau suami-suami di sini menginginkan istrinya idealnya nomor 2 ya. Ya. Jadi kalau kita tahu istri atau suami kita menginginkan gitu, ya kita usahakan diet. Mungkin minta pertolongan Pak Simon atau apa. Oh, ada obat diet, ada pil diet yang gimana supaya manjur. Maafkan Pak. Ya, udah. Ya, nah memang kalau mungkin kalau ditanya tadi ya nomor-nomor ya, orang Itali sama orang India itu kan seneng fat ya, makanya bintang-bintang film perempuan India itu kalau dibuka ini perutnya kan banyak lemaknya ya. Tapi orang Indonesia kan enggak ya, seperti tadi dia gambarannya nomor 2 dan nomor 3 ya. Bisa ditampilkan lagi? Tolong diklik lagi. Ya, jangan dulu. Nah, kalau laki idealnya nomor 3 dan 4 mungkin ya, 3 dan 4 ya. Kalau perempuan 2 dan 3 ya, itu senangannya laki-laki Indonesia ya. Tapi kalau laki-laki India mungkin senangannya nomor 4 dan 5, terlalu gemuk enggak nomor 5 ya. Tapi laki-laki India itu kan, atau Itali yang senang. Jadi mungkin Om itu juga senangannya istrinya gemuk begitu ya. Walaupun segala macam penyakit ya. Dan usianya diperpendek ya. Saya sering godain mahasiswa ya. Kan Gilbert pernah jadi murid saya, jadi saya bebas pakai namanya dia ya. Ini Gilbert kan, wah gemuk sekali ya. Kalau mestinya itu, kalau dia langsing seperti normal begitu, dia bisa hidup sampai 80 tahun. Tapi karena gemuknya luar biasa gitu, umur 50-55 dia meninggal. Lalu sisanya itu mestinya 20-25 tahun itu bunuh diri enggak dia? Dikatakan bunuh diri atau enggak? Ya kebanyakan mengatakan bunuh diri, walaupun sebab enggak ada orang lain yang menyuruh dia makan begitu banyak toh. Enggak ada orang lain yang membuat dia jadi gemuk seperti itu toh. Suatu saat dia diet suku-suku bisa sampai turun 80 kilo. 80 kilo dia turun begitu. Tapi cuma sebentar. Memang waktu difoto kelihatan enggak berwibawa ya. Karena seperti remaja gitu ya. Tapi sebentar lagi sudah gemuk lagi. Nah, jadi kalau dia mati muda umur 55, bunuh diri enggak itu? Ya enggak ada yang bunuh. Memangnya kita tidak katakan bunuh diri karena tidak ada niat untuk mati ya. Kalau orang bunuh diri harus tambahan lagi niat. Tapi siapa yang bunuh itu? Jadi kalau sakit-sakitan karena terlalu gemuk ya. Oke, kembali ke gambar ini. Jangan tentunya yang seperti cewek di tengah di bawah itu jangan sebelah kiri ya. Kita maunya idealnya yang sebelah kanan ya. Next. Nah, ini tadi kelebihan lain itu adalah kenikmatan. No sex, no love. Please keep calm. Jadi cowok yang di tengah atas itu
Gimana kalau suaminya istrinya diajak mesraan, pusing ah. Lagi meriang, kurang tidur, pengen tidur, sudah, jangan deket-deket. Ya, suaminya hanya bisa ketip-ketip seperti itu aja. Atau ibu yang sebelah kanan, no sex for you. Atau sebaliknya, ini laki sebelah kanan bawah itu istrinya yang marah karena suaminya yang nggak mau seks. Udah lama nggak mau seks. Ya, no sex for a week, for a month, for a year, atau 2 years. Marriage lets you annoy. Ini aneh itu. Sungguh-sungguh. Lembaga pernikahan itu membolehkan kita untuk mengganggu, annoy, nyakiti hati. One special person for the rest of your life. Aneh tapi itu benar ya. Suatu saat dalam retret itu ada seorang bapak angkat tangan, Pak Yonatan. Saya sama istri saya sudah saya cerita waktu di khotbah itu ya. Sudah 10 tahun tidur terpisah sama anak-anak. Suami sama anak laki, istrinya sama anak perempuan. Ya sudah gak ada seks selama 10 tahun. Dia ngakui. Ya selama 10 tahun itu sekali 2 kali aja seks. Sekali 2 kali entah kenapa, karena pengennya mereka masuk kamar berduaan. Tapi hari-hari yang lain masing-masing sendiri-sendiri. Nah itu tentunya no seks itu ya. Ini menghilangkan kenikmatan yang besar. Jadi gambaran tadi itu ya, salah satu penyebab kita mau beli sepatu yang bagus, sepatu yang nyaman, kenikmatan. Kenikmatan pakai jaket yang pas begitu, yang enak. Nah, ini kenikmatan. Kenikmatan penting dalam pernikahan suami istri adalah seks. Jadi hati-hati sesuai dengan firman Allah, jangan nahan-nahan seks. Dilarang nahan-nahan seks. Ya, kecuali kalau keadaan sungguh-sungguh darurat baru melahirkan atau apa begitu ya. Ya mungkin suami harus diet sebentar ya. Tapi jangan dibiasakan nahan seks dengan pusing. Atau sudah capek nih, sudah capek gitu ya. Nanti istrinya ketip-ketip seperti itu atau suaminya yang ketip-ketip seperti itu ya. Yang di atas itu. Next. Nah, jadi gimana kita meningkatkan nilai diri? Sebab sangat baik kalau kita itu bisa meningkatkan diri. Orang akan respect, suami istri kita akan lebih respect kalau kita itu meningkat harganya. Jadi menaikkan harga diri dengan penghasilan. Atau tindakan kasih, perhatian, respect. Tambah direspeki, pasangan kita tambah nikmat dia. Tambah dia mengatakan, wah puji Tuhan, Tuhan kasih saya suami yang sangat perhatian seperti ini. Atau istri yang sangat memberi perhatian. Atau penampilan, jadi dietkan. Jangan terlalu gemuk. Atau saudara-saudara di sini mandi berapa kali sehari? Sekali atau 2 kali ya? Sekali. Jadi kalau di Indonesia kan 2 kali ya. Sini sudah biasa sekali. Ada yang 2 hari sekali? 3 hari sekali? Ada yang begitu malasnya sampai 2 hari sekali baru mandi. Nah di Indonesia biasanya 2 kali tentunya karena panasnya dan banyak keringat dan sebagainya ya. Tapi mandi sebelum tidur malam itu kan sangat baik ya. Yang pintar orang-orang di sini ya, mandi sekali sehari tapi sebelum tidur ya. Itu kan kalau baru mandi kan masih fresh, masih bersih begitu, itu kan seksi ya. Seorang seksi kalau dia itu habis mandi ya. Hilang bau-bau yang busuk, hilang hal-hal yang gak enak, itu akan meningkatkan kemungkinan hubungan seks antara suami istri. Senang gak diterkam sama suami atau istri? Senang gak? Mestinya senang ya? Atau gak senang? Ini malu-malu jawab di sini ya. Oke, jadi penampilan, kenikmatan itu seks ya. Hubungan dan pelayanan. Nah ini untuk orang-orang Kristen, murid, itu hubungan dengan Tuhan,
pelayanan kepada Tuhan itu nilainya tinggi. Tentunya orang Kristen nggak punya nilai untuk nomor 5 ini. Hanya 1, 2, 3, 4 aja. Tapi kita tentunya ada tambahan nomor 5-nya. Next. Lihat kiri atas, istri yang menerkam suami. Kiri bawah, suami yang menerkam istri. Masih saling terkam nggak saudara-saudara? Mestinya banyak ya, saling terkam ya. Nah, yang kanan, yang tengah di bawah sama kanan itu tentunya nggak di Indonesia ya. Di Indonesia ada pembantu murah ya. Tapi di sini kan ikut-ikut masak ya. Suami ikut itu salad itu ya. Lalu, nah ini sebentar lagi Turki ya, yang gede, yang besar itu, dipotong sama gergaji listriknya itu kerja sang suami. Jadi suami mau ikut-ikutan, ini loving acts yang harus ada antara suami istri. Dan ini gampang ya, mikirnya gampang ya. Gimana saya bisa meningkatkan loving acts saya ya terhadap istri saya. Karena dengan meningkatkan loving acts, nilai kita jadi naik. Dan tadi kan maunya supaya nilai kita naik ya, tambah naik nilai kita, tambah direspeki sama pasangan kita ya. Tambah low nilai kita, tambah dilecehkan nanti. Bego lu, bodoh lu, perempuan kok bawel seperti, perempuan kok jahat seperti, kamu kok enggak bisa apa-apa. Nah itu kan direndahkan. Jadi sebaiknya memang kita itu meningkatkan terus. Sedikit demi sedikit terus meningkatkan. Nah salah satunya dengan loving acts ini ya. Kita dengan seks, dengan kehangatan, perhatian, dengan mau ikut-ikutan dalam pekerjaan rumah tangga. Next. Nah ini kembali, ini di Amerika ya kita lihat ini ya, di Indonesia nggak ada ya karena pembantu begitu murahnya ya. Itu suami yang ikut-ikut cuci piring, suami yang jaga anak itu, ajak anak-anak jalan-jalan di taman, main bola, atau ini ya, suami yang dengan bayinya itu. Atau suami yang cuci pakaian, suami yang pijit-pijit kaki istrinya. Nah mungkin kalau pijit-pijit itu di Indonesia ada ya. Tapi yang lain kan biasanya itu pembantu, itu kerjaan pembantu. Suami nggak mau melakukan pekerjaan itu. Tapi ini kembali ini loving acts. Kalau suami mau melakukan hal itu, wah di hadapan mata istri meningkat itu. Nilainya akan meningkat. Dan kembali, kuncinya kita mau supaya nilai kita itu meningkat terus ya. Next. Nah ini meningkatkan nilai itu juga dengan hubungan dengan Tuhan. Kalau lihat seperti tengah itu mama berdoa, atau seperti lihat kanan atas itu papa berdoa seperti itu, wah anak-anak itu akan terpukau dan anak-anak akan mencontoh. Nanti anak-anak seperti bukan saja kiri atas itu, tapi anak-anak kanan bawah ini ikut-ikut worship sendiri, ikut-ikut berdoa sendiri secara serius. Karena lihat papa, contoh dari papa mamanya, anak-anak lihat ya papanya itu worship seperti atau pray seperti itu anak-anak akan, dan istri akan, suami atau istri, pasangan kita akan melihat kita itu meningkat nilainya. Harganya di hadapan mereka itu meningkat. Dan mereka akan lebih respect ya. Respect kepada kita, yang sangat penting bagi pernikahan tentunya. Next. Nah ini dalam pelayanan ya. Kita melayani, kita baca Alkitab. Ini kanan atas itu kita menginjili, one to one, ini memberi PA kepada muda-mudi, atau yang gambar tengah bawah itu, suami sebagai imam dalam keluarga, mau ngajarin anak-anak firman Tuhan, atau ibu yang menjadi ketua kelompok sel itu. Lalu ya pelayanan, ini meningkatkan pandangan pasangan kita terhadap kita. Kalau ini keluarga Kristen ya, kalau non Kristen tentunya nggak ada nilainya ini. Tapi ini meningkatkan nilai. Dan tadi kita pikirnya kan bagaimana meningkatkan nilai, bagaimana meningkatkan nilai. Terus ya supaya kita itu direspeki, dihargai, dan dikasih, disayangi oleh pasangan kita. Next. Nah ini gambaran pasangan yang parah ya, penampilannya itu.
ada oke-nya, ada gantengnya, tapi malas mandi, malas sikat gigi. Itu orange-nya itu ke bawahnya itu selebor, pakaiannya selebor. Dalam hal keuangan, sudah gajinya cuma kecil, merah itu UMR, tapi pakainya banyak, royal, minta sama istrinya terus yang uangnya lebih banyak tentunya ya. Kasih, respect, kembali ada kasihnya, tapi jauh lebih parah yang orange-nya itu. Ya, jahatnya, KDRT-nya, main cubitnya, main jitaknya begitu ya. Kerohanian juga ya, yang bawahnya itu. Jangan sampai bawah itu ada. Tentunya ditingkatkan, kita tingkatkan. Jadi ini kita bisa melakukan. Ini bukan hal yang terserah sama Tuhan, bukan terserah sama Tuhan, terserah sama kita. Baca Alkitab itu terserah sama kita. Praise and worship itu ya, sungguh-sungguh terlibat dalam praise and worship itu manusia itu. Kita sungguh-sungguh menyayangi, respect kepada istri, kepada suami, itu tingkah laku manusia. Bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Keuangan kita juga ya enggak royal begitu. Dan membantu pemasukan, meningkatkan pemasukan bagi keluarga, itu perbuatan, penampilan, jaga penampilan. Baik dengan diet, baik dengan kurangi makan dan jangan sampai terlalu gemuk, dengan mandi, dengan giat mandi, ya itu tentunya meningkatkan penampilan. Next, nah sebaliknya calon yang hebat, calon yang unggul itu merahnya banyak, tinggi-tinggi ya, penampilannya baik, uangnya giat dia kerja, bukan saja UMR jauh 4, 5, 6 kali dari UMR. UMR di Jakarta sekarang 2,3, 2,4 juta ya. Kalau dia bisa 10 juta, 15 juta, 20 juta, tentunya istrinya nikmat ya. Keuangannya tinggi begitu. Sebaliknya dia sendiri pakainya enggak banyak, enggak royal begitu ya. Orange-nya cuma sedikit. Kasih, respect. Sangat menghargai istrinya, respect sama istrinya. Mau menolong, tindakan-tindakan kasih, loving action itu banyak. Tahu istrinya sudah mulai capek, sudah seminggu terus dengan masalah anak-anak dan sebagainya. Udah, kamu terserah sore ini mau kemana, mau janji sama teman-teman ngobrol di Starbucks silahkan. Saya akan jaga anak-anak, kamu mau bebas mau kemana-mana. Jadi kita kasih waktu istirahat bagi istri kita. Wah, istri kita akan menghargai kita. Wah, hebat ya, suami saya punya perhatian juga ya. Jadi mengasihi saya juga ya, dan kerohanian. Kerohanian tentunya kita tinggi begitu, kita terlibat banyak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Istri kita akan bangga, suami kita akan bangga dengan kita. Next. Nah, jadi selamat meningkatkan diri terus. Tingkatkan diri terus. Itu yang membuat langgeng pernikahan kita dengan meningkatkan diri terus. Oke.